Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan yang pertemuan keempat ya. Keempat itu kita akan membicarakan soal perbuatan pemerintah atau bisa dikatakan bestur handilingen. Nih, bestur handilingen ya. Ini bahasa Belandanya bestur handilingen. Ini perbuatan pemerintah. Jadi teman-teman harus tahu ini. Supaya tidak hanya demo-demo saja, tapi nggak tahu. Nah, apa itu bestur handilingen? Jadi bestur handilingen ini yang tadi kita jelaskan adalah perbuatan pemerintah, itu terbagi menjadi dua, yaitu tindakan faktual atau feitlich handilingen. Yang kedua itu tindakan berdasarkan berhukum atau recht handilingen. Jadi kalau ada kata recht itu berarti hukum ya. Saya ulangi lagi, bestur handilingen itu ada dua, yaitu feitlich handilingen atau bahasa Indonesianya adalah tindakan faktual. Yang kedua adalah tindakan berdasarkan hukum atau disebut sebagai recht handilingen. Kita bahas satu persatu secara rinci. Tindakan faktual ini. Sekarang kita mulai dalam tindakan faktual atau feitlich handilingen. Apa itu feitlich handilingen? Itu tindakan ini, ya, tindakannya itu tidak berdampak pada hukum. Artinya ketika ia bertindak itu tidak mengakibatkan hukum. Sebelum melangkah lebih jauh, yang hanya perbuatan pemerintah berarti perbuatan pejabatnya ya, wali kota, bupati, presiden, menteri, dirjen dan lain sebagainya. Nah itu pemerintah yang punya kebijakan. Oke, lanjut ke tindakan yang tidak berdampak sama hukum atau feitlich handilingen. Ini contohnya ini, wali kota meninjau banjir di wilayahnya. Nah, maksudnya itu begini. Jadi misalkan saya sebagai wali kota Bogor, di daerah kota Bogor itu terjadi banjir. Saya ke sana untuk meninjau banjir sebagai wali kota. Itu kan memang diberi kewenangan. Tapi kan itu tidak berdampak hukum, orang meninjau, siapa yang mau gugat? Tidak ada kan? Tidak ada. Atas tindakan saya ini loh, atas tindakan saya meninjau banjir itu kan tidak berdampak hukum. Nah, itu yang dinamakan sebagai tindakan faktual atau feitlich handilingen. Contoh lagi, seorang gubernur itu melihat jalanan di jalanan provinsi atau jalanan yang masuk dalam wilayah kewenangannya itu kotor dan belum dibersihkan. Kemudian sang gubernur itu menelpon dinas kebersihan, marah-marah dia. Weh ini kenapa ini? Pak Dinas, ini kenapa tidak dibersihin ini? Segera bersihkan. Nah itu yang dinamakan tindakan faktual, tidak berdampak hukum. Toh memang gubernur itu adalah atasannya kepala dinas. Jadi berhak dong dia melakukan marah, perintah, dan lain sebagainya. Nah ini tidak berdampak hukum kepada orang sang wali kota atau sang gubernur tadi. Nah, ketika ini sudah dipahami, maka kita akan beralih pada tindakan berdasarkan hukum, yaitu recht handilingen. Yang namanya tindakan berdasarkan hukum, maka tindakan itu pasti berdampak hukum. Ingat, tindakan itu pasti berdampak hukum. Nah, karena pasti berdampak hukum, maka recht handilingen ini terbagi ada dua macam, yaitu hukum privat dan hukum publik. Nah, kita bahas satu persatu.
tindakan yang berdampak hukum yang masuk dalam kategori hukum privat itu apa sih? Yakni pemerintah melakukan hubungan yang sifatnya perdata. Misal pemerintah itu membeli tanah di atau gini Gubernur Jakarta itu membeli tanah di Jakarta Selatan untuk diklat misalkan, membeli tanah kepada warga atau kepada siapapun, itu kan ada hubungan, itu hubungan privat, jual beli atas namanya pasti yang membeli adalah gubernur pemerintah. Jadi bukan orang ya, bukan Aniesnya ya, tapi gubernurnya. Maka dalam hukum administrasi negara itu tidak ada kata individu. Namanya ya wali kota, tidak ada kata Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, itu tidak ada. Adanya ada gubernur Jawa Tengah, gubernur Jawa Barat, gubernur Jakarta. Maka kalau kalian gugat atas keputusan gubernur, tidak boleh menyebut keputusan Anies Baswedan, keputusan Ridwan Kamil, keputusan Ganjar Pranowo, itu tidak boleh. Yang boleh ada keputusan gubernur nomor sekian-sekian. Keputusan gubernur Jawa Tengah nomor sekian-sekian. Nah, ini. Misalkan jual beli sewa bangunan untuk kantor, misalkan ada kantor yang belum, maka menyewa ke yang lainnya. Itu adalah wilayah hukum privat. Ini dipahami ya. Nah, kemudian kita akan membahas kewilayahan hukum publik. Nah, hukum publik itu terbagi menjadi dua kategori, yakni hukum publik bersegi dua dan hukum publik bersegi satu. Apa itu hukum publik bersegi dua? Ini dikarenakan ada dua pihak yang berkehendak. Nah, ini ada kaitannya antara yang bersegi dua ini, ada kaitannya dengan privat ya, hukum privat ya. Ada dua belah pihak. Dua belah pihak itu ya, misalkan gubernur dengan perusahaan A, menteri dengan perusahaan B, atau begini. Ini ada yang, kalau ada yang menjadi pegawai pemerintah non PNS, apa itu namanya pegawai apa, saya lupa, itu pegawai kontrak mungkin ya. Itu kan pasti kalian melakukan perjanjian dengan, misalkan kalian kerja di Bawaslu sebagai bukan PNS, itu kan ada kontraknya dengan sekretaris jenderal. Nah, itu hubungan bersegi dua itu. Bersegi dua. Memang ada kaitannya dengan hukum privat. Soal kontrak kerja ini. Pokoknya kalau bersegi dua itu dilakukan oleh dua pihak, ada dua pihak. Baik pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan non pemerintah. Pemerintah dengan pemerintah ya, misalkan KPK kerjasama dengan Bawaslu, Bawaslu kerjasama dengan OJK, OJK kerjasama PPATK, misalkan itu loh. Ada dua pihak yang melakukan MOU. Setelah melakukan MOU maka harus ada PKS. Nah, itu kan apa namanya, tindakan-tindakan perdata aslinya. Namun masuk dalam wilayah hukum publik. Yang terakhir itu kita akan menjelaskan soal hukum publik yang bersegi satu. Maksudnya bersegi satu itu apa? Itu dilakukan atas kehendak satu pihak saja, yakni pemerintah. Contoh, pemerintah membuat keputusan, surat keputusan gubernur DKI nomor sekian-sekian. Nah, itu bersegi satu, jadi publik maksudnya. Publik maksudnya gitu. Nah, dari sini kemudian kalian bisa memetakan bahwa ada jenis-jenis tentang gestur handlingan itu, perbuatan pemerintah. Terima kasih, dipelajari ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.